Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 533. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hari ini, tetapi kamu juga tidak akan hidup lebih lama. Kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Di usia semuda itu dengan kekuatan seperti itu, kamu pasti mendapatkan kristal suci. Pasti ada kristal suci di tubuhmu, kata Xiao Dongyan seraya tertawa sedih, dan suaranya ditransmisikan ke telinga setiap ahli kuat dengan fluktuasi mental. Saat berikutnya, pedang karat misterius Qin Chen telah menebasnya, dan pedang karat misterius itu melonjak dengan jejak kekuatan aneh. Seketika itu tubuh Xiao Dongyan langsung musnah. Setelah musnah, kekuatan jiwa Xiao Dongyan mengalir ke dalam pedang karat misterius, dan itu ditelan oleh pedang karat misterius. Gui Yanluo, Pusi Gazang, dan yang lainnya yang ada di sana, mereka semua memandang Qin Chen dengan takjub dan menyaksikan Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, dibunuh oleh Qin Chen. Ada keheningan tak berujung di lapangan. Saat ini setelah membunuh Xiao Dongyan dengan satu pedang, Qin Chen tidak merasa bahagia. Tetapi dia melihat pedang karat misterius itu menelan jiwa dari Xiao Dongyan. Ini sama sekali bukan disebabkan olehnya, tetapi pedang karat misterius itu melakukannya sendiri. Pedang karat misterius saat ini semakin di luar kendalinya. Qin Chen kemudian mengangkat tangannya. Seketika itu cincin penyimpanan Xiao Dongyan dan pedang patah hitam jatuh ke tangan Qin Chen. Kemudian Qin Chen berdiri dengan bangga di lapangan, berbalik, dan melihat kekuatan seperti keluarga Teng dan sekte hantu surgawi. Apakah masih ada kekuatan yang tidak mau mundur dari kota Tianlei? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin, suaranya sedingin biasanya. Saat ini tidak ada yang berani meremehkan Qin Chen lagi. Keluarga Xiao yang meremehkan Qin Chen sebelumnya musnah dalam waktu yang singkat. Lusinan orang kuat telah jatuh, dan satupun dari mereka tidak ada yang selamat. Adegan seperti itu sangat mengejutkan semua orang yang ada di sana. Yang mulia terlalu sombong, bukan? Kata nenek moyang keluarga Teng. Dia mendengus dingin, menatap Qin Chen dengan serius. Atau lebih tepatnya, dia menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Pedang tajam inilah yang benar-benar memblokir serangan artefak suci dari keluarga Xiao. Mungkinkah ini juga adalah artefak suci? Dihadapkan dengan senjata yang begitu berharga, meskipun jantung Pusi Gazang berdebar oleh kekuatan Qin Chen, dia tidak bisa menahan perasaan seperti ingin bergerak. Tidak hanya Teng Huajang, sekte hantu surgawi, sekte iblis kematian, bahkan pemimpin aula artefak dan Blooded Holy Land semuanya menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Artefak suci. Berapa banyak artefak suci yang ada di seluruh benua Tianwu? Selama mereka bisa mendapatkan artefak suci di tangan Qin Chen, kekuatan mereka pasti bisa meningkat sangat pesat. Menurut mereka, alasan mengapa Qin Chen bisa membunuh Xiao Dongyan itu sepenuhnya karena senjata suci di tangannya. Dan kekuatan Qin Chen sendiri juga membuat mereka bersemangat. Qin Chen pasti memiliki rahasia yang mengejutkan di dalam dirinya. Tidak peduli bagaimanapun, seorang pemuda dengan usia seperti itu, tetapi telah mencapai ranah puncak tapair Martial Emperor. Pasti ada rahasia besar pada anak ini. Bunuh dia. Rahasia ini pasti menjadi milik mereka. Untuk sementara, Gui Yanluo dan yang lainnya berkedip. Samar-samar mereka membentuk aliansi untuk menghadapi Qin Chen. Tetapi dari mereka tidak ada yang berani untuk menjadi yang pertama melakukannya. Faktanya kejutan kematian Xiao Dongyan menghalangi mereka sebelumnya. Dan sekarang dari mereka tidak ada yang berani yang ingin menjadi yang pertama untuk menyerang Qin Chen. Saat ini suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Qin Chen mencibir, dan ada sedikit rasa dingin yang muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia telah membunuh Xiao Dongyan, masih ada orang yang salah memahami apakah orang-orang ini tidak takut mati.
Qin Chen awalnya menyimpan kekuatan untuk benua Tianwu untuk melawan istana berkabut. Tetapi sekarang niat membunuh di hatinya telah menjadi semakin kuat. Dia telah memutuskan bahwa siapapun yang berani bergerak menyerangnya, dia akan menghancurkan seluruh kekuatannya. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh keluar dari kota Tianlei saat ini dan tidak bersikap seperti mencari kematian. Di saat suasananya semakin menegang, Kaisar Jijing tiba-tiba mencibir. Dan kemudian dia memerintahkan semua orang dari Papilunpil mundur 100 meter, kata Kaisar Jijing. Namun di saat itu tiba-tiba terdengar suara menusuk dari langit di kejauhan. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat 5 aliran cahaya memancarkan suasana menakutkan terbang di atas langit di kejauhan. Kelima aura ini sangat menakutkan, masing-masing tidak lebih lemah dari kekuatan teratas di lapangan. Kelima sosok itu dengan cepat mendekat. Meski masih jauh di langit, mereka membuat banyak master di lapangan bergetar dan memiliki jejak sulit bernapas. Dalam sekejap mata, mereka berlima telah tiba di depan kota Tianlei. Setelah melihat situasi di bawah, kelima sosok itu langsung mengguncang tubuhnya dan jatuh di tengah-tengah kerumunan. Hahaha, Kakak Chen, kamu benar-benar mengambil langkah lebih dulu. Kakak Chen, akhirnya aku menemukanmu. Sebuah suara kejutan terdengar. Begitu kelima orang itu jatuh, mereka mengabaikan siapapun yang ada di tempat kejadian. Tetapi tidak sabar dan langsung maju ke depan Qin Chen dengan penuh hormat, dengan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Itu adalah Pu Qianqun, Lao Jimo, Qiu Puchun, dan Gong Xunjie. Begitu keempatnya jatuh, mereka menarik perhatian semua orang di lapangan. Setelah melihat wajah keempatnya, semua orang terkejut. Penatua Lao Jimo, Tuan Qiu Puchun, para pemimpin dari Aula Artepak dan Bloodland Holy Land melihat Lao Jimo dan Qiu Puchun, ekspresi mereka terkejut dan semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Penatua Lao Jimo, Penatua Qiu Puchun, mereka memperlakukan pemuda itu dengan sangat hormat? Presiden Gong Xunjie, kata Ge Hongsen, dia juga berseru dengan bersemangat. Wajahnya menunjukkan ekstasi dan dia bergegas maju. Karena kemunculan keempat Pu Qianqun, Lao Jimo, Qiu Puchun, Gong Xunjie, suasana menegang di lapangan seketika menghilang. Semua orang hanya menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Karena Lao Jimo, Qiu Puchun, mereka berdua sikapnya sama seperti Kaisar Jijing. Mereka sangat hormat kepada Qin Chen. Tuan Chen, apa yang baru saja terjadi di sini? Kata Pu Qianqun. Dia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan suasana di lapangan. Dia kemudian melirik Gui Yanluo dan yang lainnya dengan mengerutkan kening. Lao Jimo dan yang lainnya juga menoleh dan menatap mereka. Mereka bukan orang idiot dan mereka secara alami dapat melihat bahwa ada yang salah dengan suasana di lapangan. Disapu oleh tatapan dingin Pu Qianqun, Gui Yanluo, Puji Kajang, dan yang lainnya benar-benar kedinginan. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Rasa ketakutan tanpa sadar muncul di hati mereka. Siapa orang ini? Pada saat ini, Pu Qianqun telah memakai topeng lagi. Dan mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah asli Pu Qianqun. Tetapi kapan kekuatan mengerikan seperti itu muncul di daratan? Hanya ditatap saja membuat mereka kedinginan. Bukan apa-apa, hanya konflik kecil, kata Qin Chen seraya tersenyum dingin. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, banyak orang di sana hampir muntah darah di tempat. Sial, anak ini terlalu berpura-pura terlalu kuat. Dia telah membunuh banyak master top dari keluarga Xiao, termasuk leluhur keluarga Xiao, Xiao Dongyan. Jika ini tersebar, seluruh daratan akan gempar, menimbulkan sensasi. Tetapi Qin Chen saat ini hanya mengatakan bahwa itu hanya konflik kecil, bukan masalah besar. Anak ini sangat pandai berpura-pura. Semua orang nampak tercengang. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini sebenarnya bukan kepura-puraan Qin Chen. Setelah mengalami tanasir kuno dan melawan proyeksi Lord of the Abyss, membunuh leluhur keluarga Xiao, Xiao Dongyan benar-benar bukan apa-apa. Benar-benar bukan hal besar bagi Qin Chen. Kekuatan mana yang akan menduduki kota Tianlei? Ayo, jika punya jenis, keluar. Apakah itu sekte hantu surgawi atau keluarga Teng? Atau sekte setan mati?
kata Pukian Kun. Dia berkata dengan dingin dan mencibir. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Lao Jimo dan Qiu Puchun juga menarik Bloodline Holy Land dan Aula Artepak untuk tidak ikut campur dalam pengendalian kota Tianlei. Bloodline Holy Land dan Aula Perangkat di bawah perintah Lao Jimo dan Qiu Puchun. Kedua kekuatan ini serentak untuk mundur dari pengendalian kota Tianlei. Ketika Pukian Kun melihat bahwa Aula Artepak dan Bloodline Holy Land semuanya telah mundur dari pengendalian kota Tianlei, kemudian matanya tertuju kepada keluarga Teng dan yang lainnya, lalu berkata, "Berapa banyak? Apakah Anda masih ingin terus menempati kota Tianlei?" Semua orang dari Aula Artepak, dengarkan perintahku. Jika orang-orang dari beberapa kekuatan besar ini berani melakukan sesuatu kepada Tuan Chen, maka kita akan bertarung dengan mereka. Kata Lao Jimo berkata dengan dingin dan memerintahkan semua orang dari Aula Artepaknya. Selanjutnya Kaisar Jijing dan Papillon Pill juga mengatakan hal yang sama. Qiu Puchun dan Bloodline Holy Land juga mengatakan hal yang sama. Saat ini suasana di lapangan sekali lagi menjadi menegang. Niat membunuh tanpa akhir menyelimuti para penguasa dari beberapa kekuatan besar seperti keluarga Teng, Sekte Hantu Surgawi, dan Sekte Setan Kematian. Semuanya salah paham, ini hanya salah paham. Alasan saya menduduki kota Tianlei adalah untuk menjaga kedamaian kota Tianlei, kata Gui Yanluo. Pada saat ini Gui Yanluo dari Sekte Hantu Surgawi melangkah maju dan berkata, kemarahan sebelumnya seketika lenyap. Sekte Hantu Surgawi, keluarga Teng, Sekte Setan Kematian. Ketiga kekuatan besar ini memerintahkan pasukan mereka masing-masing untuk tidak lagi menduduki kota Tianlei. Tiba-tiba banyak pasukan yang telah menduduki kota Tianlei. Mereka sekarang mundur satu demi satu, menyebabkan kehebohan. Shao Chen, apakah kamu ingin? Kata Pukian Kun seraya melirik Puji Kajang dan yang lainnya, matanya sangat dingin. Tidak perlu. Qin Chen melambaikan tangannya. Karena keluarga Teng dan yang lainnya tidak lagi menduduki kota Tianlei, Qin Chen secara alami tidak ingin berperang ataupun membunuh mereka. Hahaha, hidup Orde Hitam! Hidup kota Tianlei! Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana di kota Tianlei, dan ada suara gembira di mana-mana. Qin Chen memandang banyak prajurit yang ada di sana dan kemudian berkata, semuanya, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Saya pikir kalian semua telah mendengar segel luar angkasa yang muncul di Laut Guntur, dan ada kristal suci di dalamnya. Saya mengatakan bahwa kalian semua sangat beruntung, karena segel luar angkasa ini pada dasarnya adalah jebakan. Jebakan yang dibentuk oleh kombinasi klub Baiting dan Istana Berkabut. Suara keras Qin Chen bergema membuat semua orang di sana dapat mendengarnya. Apa? Segel luar angkasa sebenarnya adalah jebakan. Apakah itu berasal dari klub Baiting? Tetapi kenapa ini berhubungan lagi dengan Istana Berkabut? Semua orang terkejut dan menatap Qin Chen dengan takjub. Kebanyakan dari mereka terlambat mengetahui berita yang menyebabkan segel luar angkasa dipindahkan. Dan ketika mereka pergi, segel luar angkasa sudah tidak ada di sana. Dan sekarang mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, semua orang terkejut. Ya, ini memang jebakan. Dan saya meminta maaf untuk memberitahu Anda bahwa, kecuali beberapa dari kita, orang-orang kuat lainnya yang memasuki segel luar angkasa semuanya telah mati, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Meledak, satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Kata-kata Qin Chen menyebabkan gelombang yang bergejolak dalam sekejap, dan seluruh kota Tianlei terkejut dan gempar. Tidak hanya penguasa dari kota Tianlei, tetapi juga kekuatan teratas seperti Puji Kacang dan Sekte Hantu Surgawi juga terpana dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini hati mereka bergolak. Selain keraguan, ada banyak pemikiran yang tidak terhitung jumlahnya yang muncul di hati mereka. Apa yang paling ingin mereka ketahui adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam segel luar angkasa itu. Untuk selanjutnya, kota Tianlei akan mengeluarkan pengumuman. Kota Tianlei akan menggunakan sistem identitas. Setiap orang yang ingin memasuki kota Tianlei perlu memverifikasi identitasnya dan mendapatkan token identitas, kata Qin Chen. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, banyak ahli di kota Tianlei terkejut. Apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Orde Hitam? Dia baru saja mengusir kekuatan teratas dari kota Tianlei.
Apakah dia akan meniru hal-hal dari kekuatan besar, mengandalkan kekuatannya untuk menduduki kota Tianlei? Ketika Puji Gajang dan yang lainnya mendengar ini, mereka mencibir di dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa anak ini adalah orang yang baik. Dia tidak berharap bahwa anak ini juga tidak lebih baik daripada mereka. Anak ini juga ingin mengendalikan kota Tianlei. Qin Chen mendengarkan kebisingan dan kebisingan di sekitarnya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa insiden ini pasti akan memicu pro kontra di kota Tianlei, tetapi dia tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu. Demi benua Tianwu dan kedamaian dunia, beberapa hal memang harus dilakukan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.